Lumayan banyak alat berat terlihat, sepertinya di sini baru saja terjadi tanah longsor. Sebenarnya kalau daerah pegunungan terjadi macet parah itu sangat membahayakan karena kalau tiba-tiba tanah longsor maka korban jiwanya bisa sangat banyak. Ini masih salah satu penyebab kemacetan. Kelihatannya ada truk yang sedang mengalami pecah ban. Sebelum kita berangkat ke kota Medan, aku mau sedikit mereview penginapan di daerah sekitaran Mardingding. Namanya adalah penginapan kawan lama. Per malamnya sekitar Rp70.000 dan beginilah bagian dalam kamarnya dan fasilitasnya. Ada kipas angin, kamar mandi di dalam, dan tempat tidur spring bed. Untuk colokan listrik ada 2 dan 1 lagi di dekat pintu, lalu kita juga bisa parkirkan sepeda motor langsung di dalam kamar. Harusnya NMAX muat sih, soalnya motor koleksi 155 juga muat kok. Untuk kamar mandinya kira-kira seperti ini. Ya tentu saja tidak bisa berharap banyak mengingat harganya cuma Rp70.000 per malam tapi airnya bersih walaupun gak dingin. Memang agak kotor kamar mandinya cuma pas ingat harganya ya harap maklum. Ini penginapan cocoknya memang untuk tempat numpang tidur aja. Tapi meskipun begitu penginapan ini tetap diminati pengunjung, rata-rata tamu yang menginap ke sini adalah supir truk ataupun supir travel. Dan tersedia juga kamar yang pakai AC harganya Rp150.000. Di sini kalau nggak salah ada 15 kamar. Dan rata-rata yang menginap di sini check-in di atas jam 10 malam kalau berdasarkan yang aku lihat. Dan juga di penginapan ini tidak ada aturan-aturan khusus. Ya, teman-teman mungkin mengerti apa maksudku. Aku menginap di sini karena mau eksplorasi Aceh Tenggara. Karena dari sini ke Kutacani kurang lebih 40 km. Oke, halo teman-teman. Di perjalanan kita kali ini, kita menjelajah rute dari Kecamatan Mardingding menuju ke Kota Medan. Rute ini memiliki panjang 171 km dengan estimasi waktu 5 jam. Kecamatan Mardingding sendiri adalah kecamatan paling ujung di Kabupaten Karo dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara. Jangankan ke Kota Medan, ke Kabanja saja dari sini jauhnya 90 km padahal itu masih jalan dalam kabupaten. Seperti inilah teman-teman kondisi jalan dari Mardingding menuju ke arah Kabanjahe. Sebenarnya sih banyak yang mulus, cuma terkadang kita juga temui jalan-jalan aspal bercampur dengan tanah seperti ini. Karena jalannya banyak yang lurus, teman-teman harus berhati-hati dan jangan terlena dengan kondisi jalan yang lurus dan mulus. Karena takutnya tiba-tiba ketemu jalan aspal bercampur tanah malah terpleset nantinya. Sebagai satu-satunya jalan penghubung Kota Medan dengan Kutacani, jalan ini pastinya terus dirawat jika mengalami kerusakan. Tapi nanti ada juga jalan yang rawan longsor, antara jalan dari Lobaleng ke Tiga Binanga. Dan nanti kita lihat sama-sama titik-titik longsor di jalan ini, agar teman-teman bisa waspada juga jika teman-teman ada rencana lewat dari jalan ini. Selamat datang di Desa Losolu, Kecamatan Mardingding. Dan seperti inilah suasana di Desa Losolu. Terlihat banyak warung-warung yang buka lalu banyak juga terdapat rumah penduduk di pinggir jalan. Di sini juga terdapat puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari puskesmas tujuan dibentuk untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama di desa-desa yang jaraknya jauh dari puskesmas. Sekarang kita terus melaju menuju ke arah Kecamatan Lobaleng. Di sebelah kanan ini adalah pom bensin Lobaleng. Cukup besar pom bensinnya dan ada Indomaret. Bisa masak pop mie juga kalau teman-teman mau. Cocok untuk istirahat karena terdapat bangkunya juga. Selamat datang di Desa Bulu Pancur, Kecamatan Lobaleng, Kabupaten Karo. Dan seperti inilah teman-teman suasana di Desa Bulu Pancur. Lumayan ramai juga ya desa ini. Di sini juga ada sekolah menengah atas negeri 1 Lobaleng dan juga ada penginapan namanya Penginapan Pancur Indah dan sepertinya itu adalah satu-satunya penginapan yang ada di sekitaran daerah sini. Kalau aku rasa menginap di sini agak nanggung karena kemana-mana juga jauh. Mau ke Kutacani, lumayan jauh, mau ke Kabanjahe atau Brastagi juga masih jauh. Tapi ya, kalau teman-teman mau merasakan sensasi menginap di daerah yang sepi dengan suasana pedesaan yang kental, bisa-bisa aja dicoba.
Tetapi aku rasa suasananya bakal mirip sama tempat aku menginap tadi di daerah Mardingding. Karena kalau pendapatku bentuk dan bangunan serta suasana di desa sekitar sini mirip-mirip aja. Di sebelah kanan juga terdapat tempat pemakaman. Di jalan ini sering sekali aku jumpai area pemakaman di pinggir jalan, tapi dekat juga dengan area bagian padat penduduknya juga, yang mungkin biar lebih mudah aksesnya kalau ingin berziarah. Masih di sekitaran Kecamatan Lobaleng, di sekitar sini lumayan banyak rumah-rumah penduduk, tapi jaraknya berdekatan satu sama lain, sambil teman-teman melihat-lihat suasana di Kecamatan Lobaleng. Tak ku ingin sedikit bercerita tentang sejarah Jalan Mardingding ke Lobaleng yang kita lewati dari tadi. Bagi Belanda, Jalan Lobaleng dan Mardingding disebut sebagai Dodenweg yang artinya jalan maut. Mereka menyatakan sebagai pertempuran 7 bulan yang berat. Selaku Komandan Resimen 4, Jamin Ginting memerintahkan untuk menyerang daerah-daerah yang diduduki Belanda sebelum Belanda menyerang lebih dahulu. Pertama, kita duduki Mardingding dan Lobaleng, teriak Jamin dengan nada berapi-api. 7 anak buah Jamin Ginting gugur dalam pertempuran sengit itu. Salah satunya adalah Letnan Kadir Saragi. Bukit itu kemudian dinamakan sebagai Bukit Kadir. Namun, Belanda juga kehilangan 8 prajuritnya dan 2 orang yang berhasil ditawan, yakni Van Werven dan De Ruyter. Cerita aslinya lebih panjang lagi, tapi itu tadi versi singkat tentang sejarah jalan ini, dan sekarang kita berada di Desa Lobaleng, Kecamatan Lobaleng, dan seperti inilah suasana di Desa Lobaleng. Kalau aku lihat-lihat ini, mungkin pusat perekonomian di Desa Lobaleng. Soalnya di sini juga terdapat Pasar Lobaleng. Kalau sudah ada pasar, sudah pasti di tempat tersebut ada aktivitas ekonomi yang cukup masif. Di sini juga ada Indomaret kayaknya. Dari kita berangkat sampai sekarang, aku belum ketemu sama Alfamart. Tapi kata orang-orang memang keberadaan Indomaret lebih sering dijumpai di daerah pedalaman dibanding Alfamart. Aku tidak tahu detailnya. Tapi bagaimana menurut teman-teman? Apakah memang benar begitu? Nah, akhirnya kita mulai menanjak melewati bukit-bukit tinggi yang ada di antara jalan penghubung Kecamatan Lobaleng dengan Kecamatan Tiga Binana. Menurutku jalan ini perlu teman-teman perhatikan jika teman-teman ada rencana melewati daerah Aceh Tenggara sampai ke Aceh Tengah. Jalannya memang mulus tapi sempit dan banyak tikungan tajam juga bekas longsor. Jalan ini sendiri memiliki panjang sekitar 40 km. Sebenarnya, kalau kita fokus tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi mungkin jika teman-teman lewat sini sewaktu malam, mungkin tingkat kefokusannya harus lebih ditingkatkan lagi demi keselamatan pengendara ataupun penumpang. Selamat datang di Desa Kinangkong, Kecamatan Lobaleng, dan seperti inilah suasana dan aktivitas warga di Desa Kinangkong. Di sepanjang jalan ini, memang terdapat beberapa kampung-kampung kecil. Pekerjaan warga Desa Kinangkong umumnya adalah sebagai petani jagung, coklat, dan kemiri. Dan tadi juga kita lihat ada warga yang sedang menjemur biji coklat. Di sebelah kiri ini adalah rumah makan Minamita. Kalau aku tidak salah baca ada ditulis juga penginapan, tapi nggak tahu beneran bisa menginap di sini atau tidak. Nah, kalau ini adalah penatapan Parsim, tempat andalan untuk beristirahat sembari menatap indahnya lembah Leuser. Melewati ini kayaknya bisa dibilang perkampungan atau mungkin dusun. Karena memang terlihat agak padat, tapi tidak panjang, dan sehabis itu langsung jalan ke area hutan lagi. Nah, baru sebentar sudah langsung ketemu hutan lagi. Harap maklum aku nggak tahu semua nama daerah di sekitar sini ya, namanya juga baru pertama kali lewat. Tapi menurutku itulah serunya touring, kita melewati daerah-daerah yang kita tidak ketahui. Kalau melewati daerah yang kita sudah ketahui sebelumnya, kayaknya keseruannya sudah berkurang, tidak seperti waktu kita pertama kali lewat. Mulai ketemu bekas longsor, tapi yang seperti ini juga banyak di jalan ke Parapat, ya masih normal lah ya. Kita sudah memasuki Kabupaten Baru. Selamat datang di Desa Pasir Tengah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi. Dan seperti inilah suasana di Desa Pasir Tengah, Kecamatan Tanah Pinem. Lumayan banyak alat berat terlihat. Sepertinya di sini baru saja terjadi tanah longsor.
kota kalau dilihat memang agak bahaya sih, di kiri tanah curam, di kanannya rumah penduduk. Di sini juga terdapat percabangan jalur, kiri menuju Kabanjahe, dan medan kemudian ke kanan menuju Sidikalang dan Subulu Salam. Nah itulah teman-teman simpangnya, kita ke kiri langsung menuju ke Kabanjahe. Rumah penduduk di sini terlihat berdempetan, kemudian untuk aktivitas warga saat ini terlihat sepi, kemungkinan besar sedang berladang. Terlihat juga di sini ada bengkel. Kalau padat kayak gini harusnya ada polsek dan juga puskesmasnya mungkin ada di bagian kanan simpang tadi. Jalan di sini tidak terlalu lebar, namun truk besar ataupun alat berat sering mampir melewati jalan ini. Akibatnya tanah di jalan ini lama-kelamaan amblas. Belum lagi karena ini jalan pegunungan maka curah hujan juga semakin tinggi dan membuat tanah jadi lebih lembek. Untuk suasana arus lalu lintas, tidak sepi namun tidak ramai, namun perlu diperhatikan untuk kesehatan kendaraan maupun kesehatan pengendara. Karena di sini lumayan jarang ada bengkel. Kalau sekedar ban kempes masih bisa tertolong karena ada terlihat tukang tambal ban, namun kalau yang rusak adalah mesin atau kelistrikan sangat-sangat repot. Kembali lagi memasuki Kabupaten Karo, selamat datang di Desa Kutabangun, Kecamatan Tiga Binganga, dan seperti inilah suasana di Desa Kutabangun. Untuk kondisi jalan di sini sampai ke Kabanjahe, sudah mulai landai, paling hanya ada tikungan tajam aja sih beberapa. Jika Kecamatan Mardingding dan Laubaleng adalah lumbung padinya Kabupaten Karo, maka Kecamatan Tiga Binanga adalah lumbung jagungnya Kabupaten Karo. Terlihat banyak sekali ladang-ladang jagung di sepanjang jalan. Sejauh ini jalan masih mulus, tentu ada beberapa titik jalan yang berpasir ataupun yang sedang diperbaiki dan nanti kita lihat. Selamat datang di Desa Kuala, Kecamatan Tiga Binanga. Tapi di sepanjang desa ini terlihat jarang ada rumah penduduk dan ladang jagung adalah pemandangan umum sepanjang kita melintasi jalan di pinggir Desa Kuala. Selamat datang di Kelurahan Tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binanga. Ini masih di daerah pinggiran Kelurahan Tiga Binanga dan seperti inilah suasana di Kelurahan Tiga Binanga. Di Tiga Binanga sendiri terdapat beberapa penginapan dan juga ada stasiun pengisian bahan bakar, namun tidak 24 jam. Karena memang di sepanjang jalan lintas tengah ini jarang sekali atau bahkan tidak ada pom bensin yang buka sampai 24 jam. Suasana di sini relatif tenang, tidak terlalu ramai dan juga tidak dingin, ya seperti kota-kota di ujung kabupaten yang lain. Kota ini sendiri memang jadi langganan tempat beristirahat. Sebelum melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya, aku juga beristirahat di sini dan juga aku tadi ada menandai beberapa penginapan. Menatau teman-teman kemalaman menuju ke kota lain di lintas tengah ini bisa menginap dulu di sini. Dari sini ke Kabanjahe masih 40 km lagi. Untuk kondisi mesin dan pengendara masih sehat dan masih cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan sampai ke kota Medan. Untuk kondisi jalan yang akan kita lalui sekarang yaitu dari Tiga Binanga ke Kabanjahe, relatif landai, banyak aspal mulusnya dan tidak terlalu banyak tikungan tajam. Namun di beberapa titik juga terdapat jalan yang berlubang dan berpasir. Seperti kehidupan yang penuh lika-liku masalah dan tantangan, maka seperti itulah kondisi saat kita sedang berpergian jauh. Pasti ada saja tantangan dan hambatan yang kita temui di jalan. Perjalanan tidak hanya soal tujuan akhir, tapi juga pengalaman di sepanjang jalan. Ini bisa menjadi cerita yang inspiratif dan berkesan. Memasuki kota Kabanjahe, kita langsung disambut dengan kemacetan panjang. Ini hal yang wajar mengingat kita akan melewati pasar legendaris yang ada di kota Kabanjahe. Selamat datang di kota Kabanjahe, ibu kota dari Kabupaten Karo. Sebagai ibu kota dari kabupaten tentu suasana di Kabanjahe ramai karena disinilah pusat dari pemerintahan, perekonomian ataupun transportasi umum dengan tujuan dari luar kabupaten ataupun dalam kabupaten. Aku juga kepikiran, kenapa ibu kota Kabupaten Karo adalah Kabanjahe bukan Brastagi? Kalau menurutku alasannya
adalah karena Kabanjahe terletak di posisi yang lebih sentral dalam wilayah Kabupaten Karo, sehingga memudahkan akses dan koordinasi antar kecamatan di sekitarnya. Sementara Brastagi memang dikenal luas sebagai destinasi wisata dengan daya tarik alam dan produk pertanian. Fungsinya lebih mengarah pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di sisi lain, Kabanjahe lebih fokus pada peran sebagai pusat administratif dan koordinasi pembangunan di Kabupaten Karo. Seperti inilah kondisi dan suasana di Terminal Kabanjahe. Di terminal ini juga melayani rute langsung ke Bandara Kuala Namu oleh pool bus PT Almasar. Ini angkot, kenapa nongkrong di tengah jalan? Masalahnya ini kan jalan lintas, mana pakai berhenti di tengah jalan pula, hahaha. Ya sudahlah, kita lanjut aja gas menuju kota Brastagi. Kira-kira seperti apa suasananya di siang hari ini? Selamat datang di kota Brastagi, kota wisata paling populer di Sumatera Utara. Kalau menurutku, letaknya yang dekat dari kota Medan menjadikan kota ini pasti ramai menjelang akhir minggu. Karena ramainya orang Medan yang main ke Brastagi, akhirnya membuka peluang bagi bisnis penginapan untuk berkembang dan membuat penginapan di kota ini lumayan banyak dengan berbagai rentang harga. Yang di depan itu adalah Tugu Kol, dibuat sebagai simbol atau pengingat bahwa daerah Brastagi sekitarnya adalah daerah penghasil sayuran terutama kol atau kubis. Area Tugu Kol ini sering menjadi titik macet, banyak kendaraan terutama bus AKB yang memutar dan area parkir di bahu jalan. Suasana di sekitaran Tugu Perjuangan selalu sibuk dengan berlalu lalangnya kendaraan. Siang malam selalu padat, karena di sini ada angkot yang langsung menuju ke Gunung Sibayak. Jika teman-teman berminat mendaki Gunung Sibayak, tutorial caranya sudah banyak tersedia di internet. Bukit Kubu merupakan salah satu destinasi wisata alam yang mulai populer di Brastagi, tempat yang asri sejuk, rumput hijau, luas sejauh mata memandang. Tapi, kalau kita lihat sekarang terlihat sepi, mungkin diakibatkan dari harga tiket yang mahal. Untuk orang tanpa sepeda motor 20.000, dengan sepeda motor 50.000, dan mobil sekitar 150.000, menurutku yang kau mendang-mending ini sih mahal ya. Tapi ya suka-suka yang punya tempat. Mungkin dia pengen tempatnya lebih sepi dari pengunjung. Untuk kondisi motor masih terus ngisi tenaganya, namun untuk kondisi supir sudah mulai terasa lelah di badan. Ingin secepatnya langsung sampai ke kota Medan dan langsung rebahan, namun di tengah jalan malah terjadi macet yang panjang. Sungguh sialnya. Sepeda motor mungkin masih tetap bisa jalan walaupun macet parah, namun dengan kecepatan yang sangat terbatas. Untungnya cuaca masih cerah, tidak terbayang kalau sekarang hujan deras, sudah macet parah ditambah hujan deras. Apalagi kondisi sekarang jalan cenderung menurun karena kita mau menuju ke kota Medan. Sebenarnya kalau daerah pegunungan terjadi macet parah itu sangat membahayakan, karena kalau tiba-tiba tanah longsor maka korban jiwanya bisa sangat banyak. Oleh sebab itu makanya jalan dari Medan ke Brastagi sebaiknya diperbanyak lagi jalan alternatifnya. Sebenarnya sih memang sengaja lewat jalan utama karena memang ingin langsung merasakan suasana keramaian di akhir pekan di jalan utama. Nanti kapan-kapan kita ke Brastagi namun lewat jalan alternatif seperti dari Pamah Semelir. Ini sampai Bandar Baru pun masih macet, cukup sekali deh akhir pekan lewat jalan utama Medan Brastagi. Karena macetnya sangat panjang, jadi kita langsung saja ke bagian di mana pusat dan penyebab kemacetan parah ini terjadi. Ini masih salah satu penyebab kemacetan. Kelihatannya ada truk yang sedang mengalami pecah ban. Memang ban pecah pada truk adalah hal yang sering terjadi dan ini bisa mengakibatkan kecelakaan pada kendaraan lain yang sedang melintas. Makanya lebih baik menjauh dari truk jika teman-teman sedang berada di jalan untuk menghindari insiden kecelakaan. Disinilah pusat kemacetan yang paling parah terjadi karena kendaraan yang baru selesai mengisi bensin ingin masuk ke jalan menuju ke Brastagi, tetapi kendaraan di jalur yang sama juga tidak ada yang mau mengalah dan akibatnya ya macet. Setelah lewat dari pom bensin ini, perjalanan menuju Medan sudah lumayan lancar. Ya ampun, sabar woi.
Kalau kayak gini lama-lama jalan menuju Medan semua tertutup sama kendaraan yang mau naik ke atas. Kita langsung saja potong jalan dari Simpang Durin Pitu, lalu lanjut ke arah Patumbak sampai ke Terminal Amplas. Jujur kena macet pas pulang jauh lebih menguras tenaga dibanding kena macet di awal perjalanan. Aku sendiri mending kena macet di awal perjalanan daripada di akhir perjalanan. Karena di akhir perjalanan fokus kita adalah secepat mungkin menuju rumah. Harusnya perjalanan ini bisa ditempuh kurang dari 5 jam perjalanan. Namun karena macet yang parah tadi waktu tempuh tembus 6 jam. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton perjalanan ini sampai akhir. Pelajaran yang bisa kita dapat. Kalau akhir pekan sebaiknya gunakanlah jalur alternatif. Semoga perjalanan ini menginspirasi kalian untuk terus menjelajah dan menemukan keindahan di tempat-tempat yang jarang dilihat. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Tetap aman di jalan.